Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 SDIT alias Min 2. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, karena pekan kemarin anak-anak sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal, hari ini kita akan membahas pecahan biasa dan campuran dalam perkalian. Oke, kita masuk ke contoh saja ya anak-anak. Nah, di sini Bu Dini memiliki angka 4. Angka 4 dikali 2/3. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita mulai yang pertama. Di sini ada bilangan atau angka cacah 4. Nah, untuk kita rubah menjadi pecahan, berarti kita tulis 4/1. Kenapa angkanya per 1 atau penyebutnya 1? Karena jika 4 dibagi 1 hasilnya 4. Ya, jadi anak-anak tidak perlu bingung ketika ada bilangan cacah atau 4 atau angka yang lain. Jika ingin dirubah ke dalam bentuk pecahan, berarti tinggal ditambahkan penyebutnya per 1. Fahim tuh? Oke, good. Kita lanjut. Dikali 2/3. Nah, karena ini bentuknya perkalian, jadi anak-anak bisa langsung pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Diulangi lagi ya. Pembilang dikali pembilang. 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, kemudian tidak lupa untuk menulis pernya. Setelah itu penyebut dikali penyebut. Kita lanjut, berarti 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, seperti ini. Anak-anak sudah paham? Nah, jika sudah, kita perhatikan. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, artinya ini bisa dibagi. Nah, 8 dibagi 3. Berapa anak-anak? 3 kali berapa yang mendekati hasilnya 8? Perkalian 2, yaitu 3 kali 2. Kita tulis angka 2 di sini. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Tadi 3 dikali 2 berapa anak-anak? 6. Nah, jadi 8 dikurangin 6. Berapa hasilnya? 8 dikurangin 6? 2/3. Coba kita cek ya. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8/3. Seperti itu. Anak-anak paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. 2 dikali 3. 8 dikali 2. Ingat ya, karena ini perkalian bentuk pecahannya, jadi tidak perlu disamakan penyebutnya. Langsung dikalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita lanjut. 2 dikali 3. 6/8 dikali 2, 16. Nah, di sini ada angkanya jadinya 6/16. Setelah ini, karena pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebut, kita sederhanakan. Cari angka penyederhananya, yaitu bisa dibagi dengan angka 6 dan bisa juga habis dibagi angka 16. Kira-kira angka berapakah itu? Betul, angka 2. 2/2. 6 dibagi 2, 3. 16 dibagi 2, 8. Nah, karena angka 3 dan angka 8 ini tidak memiliki angka penyederhana lagi, jadi jawabannya 3/8. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada pecahan campuran. 1 2/3 dikali 3/4. Nah, cara yang harus anak-anak lakukan, dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa yang pecahan campuran ini. Gimana? 3 dikali 1, kemudian ditambah 2. 3 kali 1 berapa? 3 ditambah 2 yaitu 5. Jadi jawabannya 5/3. Setelah itu langsung dikalikan saja dengan 3/4.
Nah, ingat ya, Bu Dini ulangi lagi, karena bentuknya perkalian, jadi bisa langsung pembilang dengan pembilang dikalikan, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. 5 kali 3, 15. Per 3 kali 4, 12. Nah, kira-kira 15 per 12 ini disederhanakan atau bisa dibagi. Perhatikan pembilangnya, kalau pembilangnya besar berarti bisa dibagi. 15 dibagi 12. Berapa? 12 bagi berapa yang mendekati hasil 15? Yaitu 1. Oke, setelah menaruh angka 1, 1 dikali 12 berapa? 12. Nah, berarti 15 dikurangin 12 hasilnya 3. Tulis sisa 3-nya di sini. Pernya 12. Seperti itu. Bisa ya? Jadi jawabannya 1, 3 per 12. Bisa? Oke. Untuk membuktikan anak-anak bisa, kita kerjakan contoh yang nomor 1 dulu. Di sini ada angka 4 per 7 dikali 2. Bagaimana menyelesaikannya? Ingat ya, kita tulis dulu pecahan biasanya. Nah, ini ketemu lagi sama bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini untuk dijadikan penyebut atau dijadikan bentuk pecahan biasa, berarti 2 per 1. Setelah itu kita langsung hitung. 4 dikali 2, 8. 7 dikali 1, 7. Karena pembilangnya lebih besar, berarti kita cari 7 kali berapa yang mendekati angka 8. Tidak boleh lebih dari angka 8 ya. Berarti angka 1. Nah, 7 kali 1, 7. Berarti sisanya berapa? 8 kurangin 7. 1. Tulis jadi pembilang. Kemudian penyebutnya 7. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua lagi. Gimana caranya? Betul, 6 dikali 2. 12 per 8 kali 5, 40. Coba perhatikan, ini pembilangnya lebih kecil. Berarti kita sederhanakan dengan angka yang sama. Angka berapakah itu? Angka 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 40 dibagi 2 berapa? 20. Oke, Bu, ini ternyata masih bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan lagi. Bagi berapa? 2 lagi. Nah, 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Jadi jawabannya 3 per 10. Atau mau cara langsung, dia bisa 12 per 40 dibagi berapa? Karena di sini ada 2, di sini ada 2, berarti bisa dibagi angka 4. Jadi 4 per 4. 12 dibagi 4, berapa jawabannya? 3. Nah, 40 dibagi 4 jawabannya 10. Seperti itu ya. Sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu ada pecahan campuran 1, 2 per 6 dikali 2, 1 per 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, kalau pecahan campuran harus dirubah ke dalam pecahan biasa. 6 dikali 1 kemudian ditambah 2. 6 kali 1, 6 ditambah 2, 8. 8 per 6. Kemudian dikali 4 kali 2 yaitu 8. 8 ditambah 1, 9. 9 per 4. Nah, selanjutnya 8 dikali 7 berapa anak-anak? 72. Nah, 6 dikali 4 jawabannya 24. Nah, coba perhatikan anak-anak,
Kalau misalnya Budi diulangi lagi, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, artinya bisa dibagi 72 dibagi 24. Berarti 24 dikali berapa yang mendekati hasilnya 72? Jawabannya yaitu 3. Kita buktikan. 24 dikali 3. 4 dikali 3, 12, 2 di bawah, satunya ditaruh di atas. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, jadi 7. Nah, hasilnya 72, tidak ada sisa ya anak-anak, berarti jawabannya 3/1. Atau sama saja dengan bilangan cacah atau asli, hasilnya 3. Seperti itu, mudah ya untuk mengubah atau menentukan perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Setelah anak-anak menyaksikan materi dan pembahasan yang sudah Bu Dini jelaskan, Bu Dini ucapkan terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.